Apapun yang keluar dari dalammu, yang diproses di dalam dirimu, apapun yang direnungkan, apapun yang digumulkan, rasanya mau lari saja tapi panggilan, tapi karena ketaatan itu semuanya adalah yang baik. Bukan hanya yang kau timbang, apa yang teruji di dalam dirimu, itu yang kau susun dan akan jadi keberhasilanmu. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Buka sama saya Pengkhotbah pasal yang terakhir, Pengkhotbah pasal yang ke-12, ayat 9 sampai 14. Saya baca dulu. Akhir kata, selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusah dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini adalah konklusi dari kitab Pengkhotbah yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan pada akhirnya dia merangkumkan sebagian dari Alkitab lewat Amsal dan juga lewat tulisan-tulisannya. Di kitab Pengkhotbah ini ada kedalaman. Dan Salomo membedakan antara hikmat dan pengetahuan. Dua-dua ini diperlukan kalau kita mau berhasil mengikut Tuhan. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh berbuah dalam hidup ini. Coba lihat ayat yang ke-9. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Hikmat itu applying knowledge. Hikmat itu pengetahuan yang dilakukan. Makanya kalau kita tahu saja tidak cukup, saudara. Kualitas hidup kita tidak akan seberapa. Mengetahui teorinya itu penting sekali. Makanya kalau sekolah, jika di sini ada mahasiswa atau pelajar, sekolah yang beneran. Karena sekolah saja tidak menjamin Anda sukses suatu hari. Kalau kita dapatkan teorinya salah, miring nanti bangunannya. Sekolah kedokteran misalnya, tidak mudah. Di negara-negara yang kredibilitasnya tinggi, ujian kedokteran itu tidak bisa dicurangi. Biasanya juga nanti akan jarang malpraktek. Apalagi kalau didukung dengan hukum yang sungguh-sungguh ketat. Tapi kebanyakan misalnya di negara-negara tertentu ada dokter-dokter yang malpraktek itu sebenarnya bukan karena mereka sengaja, tapi karena waktu pelajaran mereka nggak mendengarkan. Salah nyuntik, salah preskripsi. Sorry kalau di sini ada dokter. Mungkin adakah dokter di sini? Angkat tangan kalau Anda adalah seorang dokter. Oh, lebih banyak lagi kalau bisa. Itu tadi angkat tangan dokter ya? Iya. Sekolah yang sungguhan. Cum laude kalau bisa. Bahkan kalau mampu summa cum laude yang terbaik. Jangan jadi dokter average, karena teori itu dasar. Teman saya belajar berenang salah, gak bisa cepat. Karena memang tidak tepat. Nah masa gaya kata saya ini kan bisa-bisaan. Kaki dan tangan sama-sama, kan harus gantian ya kan. Ada teman saya yang renang, sebentar aja gak bisa nafas, karena memang gak bernafas. Masa gaya bebas gini kepalanya. Sampai sana biru dia jadi mayat. Kan harus diangkat. Ya kan? Gaya kupu-kupu terlalu jauh lah, gaya dada. Teorinya harus bisa. Kalau Anda berkesempatan untuk dapat pengetahuan, dapatkan, jangan Anda lawan prosesnya. MSJ 1 dapat NIJ nomor induk jemaat di gereja ini susah banget. Harus MSJ 1, MSJ 2, My Spiritual Journey, 1, 2, 3. Loh, itu bukan persyaratan, itu perlengkapan. Pengetahuan itu tepat. Penting, dokter contohnya.
nggak obat-obatan, jeli diagnosa, membaca hasil tesnya, itu semua kemampuan loh, itu bukan hati. You're not talking about the heart, you're talking about the knowledge. Karena itu di sini dikatakan selain pengkhotbah berhikmat, dia kesampingkan hikmat dulu. Hikmat itu belajar terus, seorang dokter juga akan terus ada konferensi setiap tahun. Jangankan dokter, bidang apapun, Anda harus belajar terus. Misalnya Anda di dunia perhiasan, misalnya kalau di Hong Kong ada pameran, bahkan di Italia kalau Anda serius, pergi ke situ belajar, karena memang di situ tempatnya. Ya kan? Kalau Anda pameran IT atau apa segalanya, misalnya saya nggak ngerti ya, ini saya asal bunyi, misalnya nanti ada apa di mana, di China adakan pameran raksasa, biasanya kalau mereka adakan di negeri Panda itu nggak tanggung-tanggung size-nya. Ke situ belajar. Jangan bilang buang-buang duit. Tapi tidak dari awal ya, kalau Anda baru merintis ya lain cerita. Tapi kalau memang Anda sudah, itu jangan pernah Anda takut untuk merenovasi, improvisasi. No, lebih tepatnya bukan improvisasi, improvement, bukan improvisation. Alam Anda belum mahir itu jangan improvisasi. Pernah Anda dengar orang yang nyanyinya masih pas-pasan, masih kadang-kadang fals, mulai nyanyinya dilekak-lekuk seperti Whitney Houston, tambah gak enak didengar. Dapatkan dulu teorinya, dapatkan dulu basicnya. Nggak usah dikasih vibrasi. Nanti tambah dibuat dan dibuat jadi-jadi. Nggak usah, nanti bisa sendiri. Yang penting itu masuk notnya. Don't ever be afraid of mastering the theory. Kualitas itu dimulai dengan fondasi. Saya belum ngomong ke Alkitab ya, karena dari semua fondasi yang Anda harus punya adalah firman Allah. Harus itu. Dokter tadi kembali misalnya kalau suaminya salah, bukan karena apa? Ya karena nggak sungguh-sungguh, tapi karena itu misalnya siapa tahu di negara tertentu itu bisa beli soal kayak atau bisa lulus di katrol kayak. Saya nggak mau ngomong, bukan di Indonesia sih. Ada di negara tertentu betul-betul dipaksakan harus ras tertentu. Tapi orang-orang yang ras lain tidak bisa, tidak boleh. Sehingga Anda lihat katrolan itu banyak. Supaya isi kuota. Saya takut loh berobat ke sana. Karena mungkin dia nggak memahami. Nggak memahami skillnya. Dalam pelayanan juga sama. Kalau Anda di sini servo atau rekrutmen volunteer, Anda belajar training on the job-nya meskipun volunteer. Jangan kita semerta-merta mengira bahwa pelayanan itu sukarela, maka kita asal-asalan. Jangan. Apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Dibayar atau enggak, sekalipun tidak dibayar, Tuhan itu tidak pernah berhutang budi sama siapa-siapa. Apa yang kau lakukan untuk Tuhan, yang kau tabur akan pasti kau tuai. Mungkin tidak persis apple to apple, langsung seperti tidak seperti langsung transaksi di sana, tapi Tuhan itu tidak akan lali, Tuhan itu nggak akan lupa. Pastikan you learn as best as you could, dapatkan teorinya. Kalau teorinya aja salah semua nanti, salah kaprah. Karena pengetahuan itu adalah the actual knowledge atau teorinya. Tapi wisdom, hikmat itu adalah knowledge yang sampai ke improvisasi. Bukan cuman tapi juga aduh gak enak ya. Bukan cuma nari yang caca-caca, tetapi narinya itu sudah jadi spontan reaksi tanpa disengaja dan tetap tampak indah. You learn the basic, itu pengetahuan. And then you become expert in your art. Itu hikmat. Sampai pada titik di mana ngejazz pun jadi bukan lagi do re mi fa sol la ti do, tapi sudah saudari seorang perempuan yang mainkan keyboardnya, kalau saya lihat Pak Pito ini sudah berkali-kali, ya kan, dia tidur pun begini jarinya. Tadi saya lihat begitu tuh bisa cepat sekali. Saya tuh kagum di bawah sana, karena kan di level kepala saya
Dia main tanpa disadari. Siapa tadi pianisnya? Gitu. Oh, nyanyi gitu. Nggak mikir itu. Kayaknya itu di setiap jarinya ada otaknya. Terus bisa ganti. Cepet banget. Itu apa yang diputar-putar, yang tombol-tombol ini. Bisa putar-putar begitu. Wow. Jangan langsung gitu. Belajar dulu. Do, re, mi, fa, do, la, ti, do. Itu beda jari. Karena kanan kiri beda. Spion kanan kiri itu tidak sama. Do, ti, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jangan terburu-buru mau main jazz. Belajar dulu do, re, mi, fa, do, la, ti, do. Itu knowledge. Itu hikmat. Itu sudah firasat. Jangan cepat-cepat. Bangun fondasimu yang kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal yang perlu dibangun. Kualitas karakternya, dedikasinya. Sekalipun Anda sudah bisa, Anda mampu. Tapi beberapa orang itu mentalnya belum kuat. Jangan segera Anda mau jadi siapa atau jadi apa. Maulah dibentuk dan ditempa. Baik di dalam pelayanan. Peduli amat kalau dulu situ posisinya pendeta di mana. Kalau Anda masuk di gereja ini, mulai dari MSJ1. Bukan karena Anda tidak bisa berkhotbah. Bukan karena Anda tidak bisa melayani. Anda sudah mahir, tapi Anda belum cinta ke jemaat ini. Anda belum cinta jemaat ini untuk bisa berkhotbah. Saya seorang pengkhotbah, saya bisa berteori belaka. Tapi khotbah yang keluar dari hati dan doa karena terbeban untuk jemaat dan ingin mengisi bagian mana kebutuhanmu yang Tuhan wahyukan kepada kami. Dan sungguh-sungguh rindu untuk membangun Anda. Bahkan kalau boleh kami hamba-hamba Tuhan ini menyerahkan nyawa kami for you. Itu keluarnya lain nanti. Apa yang kita bangun. So I don't care, saya tidak peduli. Kalau dulu sana posisinya apa. Kalau Anda datang di suatu rumah Tuhan dengan keluarga yang baru, Anda harus belajar cintai dulu. Please, MSJ 1. Tangkap ini value kita. Because in this church, the most important thing is our congregation. Saya ajarkan itu sama anak saya juga. Yang mau jadi hamba Tuhan. Yang sudah hamba Tuhan, Jeremy contohnya. Yang sekarang sudah baru mendarat di Amerika. Kembali selesaikan master degree-nya. Saya bilang sama dia, Jer, kamu tahu ya, jadi kalau mempersiapkan siapa-siapa apa-apa itu selalu harus love the congregation first. Ya Dad, aku mengerti. Saya ajari. Bapak Ibu Saudara, knowledge, pengetahuan itu the actual theory atau teorinya. Tapi wisdom itu level berikutnya, berhikmat. Selain pengkhotbah berhikmat, hikmat itu applied knowledge bahasa Inggrisnya. Atau pengetahuan atau aplikasi pengetahuan itu. Prakteknya itu hikmat. Selain pengkhotbah itu berhikmat. Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Lihat ini, dalam khotbahnya namanya dia pengkhotbah, ia menimbang dulu, lalu ia menguji, baru dia menyusun. Coba lihat anak tangganya. Nimbang dulu. Renungkan dulu. Misalnya kalau kita mau khotbah nih, nggak usah khotbah di CG aja, kita mau sharing itu timbang dulu di hati. Janganlah berikan firman yang berupa teori. Ya. Kalau makanan itu proses food not good. Makanan yang sudah diproses, maka misalnya kita makan dendeng-dendengan, mendingan langsung makan dagingnya. Lebih ke hulu, lebih baik. Tapi ya jangan makan langsung sapi hidup-hidup. Kau cokoti ya, jangan ya. Proses food not good. Tapi kalau rohani yang sudah diproses itu yang good. Apa yang kau renungkan, kau mama biak? Tadi saya ditanya, Pastor Philip gimana caranya mempersiapkan khotbah begitu banyak? Sekarang khotbahnya seminggu berapa kali? Hitung sendiri. Saya tiap minggu itu selalu sudah merem 5. Baru dari Bandung kemarin pulang, Cirebon ini 5, lalu habis itu besok ini itu nanti minggu depan di rooftop, lalu rooftop lagi, sudah hitung aja sendiri. Gimana caranya? Gampang. Saya renungkan firman. Saya tidak pernah buat-buat pesan. Apa yang saya dapatkan for me untuk hidup saya, itu yang saya bagikan. Saya tidak khotbahkan sesuatu yang saya tidak tahu. Saya nggak lakukan itu. Segala sesuatu yang keluar dari hati dan hidupmu itu yang paling bagus. Bukan hanya khotbah, karena tidak semua di sini pengkhotbah, tapi apapun juga. Apapun juga yang keluar dari hubungan.
Apapun juga yang keluar dari pergumulan. Mutiara itu biasanya keluar dari kerang-kerangan yang berada di dasar, ditempa dengan tekanan. Pasir di mulutnya pun nanti bisa menjadi mutiara. Perlu waktu, apapun yang keluar dari dalammu, yang diproses di dalam dirimu, apapun yang direnungkan, apapun yang digumulkan, rasanya mau lari saja tapi panggilan, tapi karena ketaatan itu semuanya adalah yang baik. Bukan hanya yang kau timbang, apa yang teruji di dalam dirimu, itu yang kau susun dan akan jadi keberhasilanmu. Coba lihat ya, bisnis A dengan bisnis B. Bisnis satu, ini sekarang gak ngomong dokter, sekarang ngomong pengusaha. Pengusaha satu, dia itu keluar dari pergumulan, semua itu ada ceritanya, itu kalau ditulis biografi sendiri. Tapi yang satu tiba-tiba lihat, wih sukses orang itu, langsung ditiru. Coba lihat ya, mau tiru everything A ke Z, gak tentu sama dampaknya. Karena yang satu itu keluar dari real life. Yang satu itu cuma keluar dari iri. Anda pasti akan lihat ada suatu dinamika yang hilang dalam diri pengusaha yang KW dan tiruan. Kalaupun dia bisa sukses, dia pasti tuai kekosongan itu di tempat lain dalam hidupnya. Karena itu jangan pernah kita iri sama keberhasilan orang. Tuhan punya pemakaian sendiri-sendiri. Kebodohan kalau kita iri. Everyone has their own struggle. Setiap orang punya prosesnya dengan Allah. Jadi jangan lari dari proses. Kalau Tuhan lagi proses Anda dari nol atau dari bawah. Apapun yang ditimbang, diuji, itu yang disusun dan akan berhasil menghasilkan banyak amsal. Kenapa saya senang sekali tulisan di Alkitab ditulis oleh orang-orang yang real. Dalam struggle-nya yang real dan kemenangan mereka real. Habakuk itu bagus, ngeluh kenapa orang baik. Kenapa orang baik kok ngalami perkara buruk? Dia bergumul. Karena itu kalau saya baca dapat jawaban. Bukan karena kalimat kata-katanya istimewa, tapi karena ada urapan. Bapak, Ibu, saudara, kalau Anda di proses Tuhan jangan lari. Karena sebentar lagi kualitas hidupmu akan meningkat. Kalau saya bilang kualitas hidup nggak tentu lebih kaya, lebih populer, nggak tentu. Itu berkat sementara, itu bonus dari Tuhan. Ada nggak apa-apa. Kalau saya bilang kualitas hidup itu ada story dengan Tuhan Yesus. Di situ ada testimoni, ada kesaksian. Dan di sana akan ada dampak yang kekal dalam hidupmu. Dan ada sesuatu yang bisa Anda bagikan dalam kehidupan orang lain pula. Ayat 10. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Ayat 10-11 saya jelaskan. Dalam konteks Alkitab sekarang ya, sekarang saya mulai bahas Alkitabnya sebagai kualitas hidup nomor satu. Number one. Pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan. Alkitab harus jadi fondasi. Tiap hari saya ini SD lagi. Setiap kali saya saat teduh pribadi, saya jadi sekolah dasar lagi. Tiap pagi saya benteng-bentengan. Ya, benteng-bentengan itu adalah satu game yang dulu dimainkan oleh anak-anak zaman dulu sebelum zaman gadget. Zaman gadget sekarang kebanyakan anak-anak jarinya yang berkeringat. Kalau kita dulu waktu yang main benteng-bentengan, kita yang berkeringat. Siapa tahu benteng-bentengan, angkat tangan. I know how old you are. Ini misalnya benteng sini sama benteng situ. Ya kan? Lalu kita lari. Siapa yang dari benteng terakhir pegang bentengnya, kalau tepuk atau kena lawannya jadi tawanan di sini sampai nanti dibebaskan. Jadi kalau saya sudah lari dulu, tiba-tiba Pak Oke lari, wah ada masalah, dia pasti nggak bisa lari. Saya akan nenek. Tapi misalnya waktu saya lari, lalu anak-anak muda ini Sean dan Jeffrey lari, wah saya harus lari pegang benteng dulu baru mereka kalah. Tahukah kualitas hidup itu tidak bisa mingguan. Cepat lambat Anda akan luntur dan degradasi. Anda pasti downgrade perlahan-lahan, namanya erosi rohani. Setiap pagi kita harus kembali ke dasar bentengnya. Kita harus dapat remah dan firman Allah. Ada benteng yang sifatnya harian, tolong cepat-cepat dimengerti ini karena saya pukul gini tuh sakit tangan saya. Ada yang harus mingguan. Harian beda sama mingguan. Hubungan pribadi dengan Allah dan juga waktu kita ke gereja, ke rumah Tuhan. Itu dua-dua tidak tergantikan. Nggak bisa berkata aku punya hubungan dengan Tuhan, nggak perlu gereja-gerejaan. Nggak bisa kita di gereja, kita diberi makan sama gembala seperti ini, lalu nanti besok
Anda tidak mau makan sendiri, Anda tidak membangun hubungan pribadi. Tidak bisa, dua-dua itu fungsinya beda. Dua-dua itu perlu. Bangsa Israel, di antara bangsa Israel sudah ada orang yang cintakan Tuhan. Tetap Tuhan ngotot lewat Ezra Nehemia harus bangun bait suci di Yerusalem. Itu harus jadi, karena itu sentral tempat worship mereka. Tapi bait suci jadi pun kalau orang Israel tidak bangun kualitas hidup secara pribadi atau membangun kehidupan rohaninya, mereka juga akan runtuh. Ada benteng yang setiap minggu, kuduskanlah hari Sabat. Ada benteng yang harian, kembali ke dasar firman. Kita masuk ke hadirat Allah ketika kita berada di rumah. Penting itu. Dan benteng itu yang membuat kualitas hidup itu terjaga. Benteng tersebut itu namanya Alkitab. Saya tidak berani tiap hari, sekalipun menurut saya pengetahuan saya tentang Alkitab lumayan loh. Lumayan. Ayo ya, gak percaya? Mari kita sekarang, gak peduli Anda MSc berapa, coba jawab. Oke? Saya kasih kuis ya. Yang berhasil dapat mobil orang sebelahnya. Oh iya, itu sebelahnya itu suamiku ya. Ya udah, dapat mobil orang depannya ya. Oke. Mana mujizat yang diulang di semua Injil keempat-empat? A. Tuhan berjalan di atas air. B. Lazarus dibangkitkan. C. Apalagi mujizatnya? C. Orang kusta ditahirkan. D. 5 roti 2 ikan memberi 5.000 orang makan. Siapa yang jawab A? Angkat tangan. Siapa jawab B? Angkat tangan. Siapa jawab C? Angkat tangan. Siapa jawab D? Angkat tangan. Lu orang kenapa ada angkat tangan? Jawabannya adalah D. 5 roti 2 ikan. Menurut saya pengetahuan saya lumayan loh tentang Alkitab. Karena saya bolak-balik. Tapi saya nggak berani sehari tanpa makan firman. Kok sana berani saya nggak ngerti. Dasarmu apa bentengmu itu? Kualitas hidupmu itu berdasar what? Masalahnya sekali nggak baca Alkitab nggak langsung sakit mah. Tapi sekali ada bolong, besok akan lebih boleh bolong. Besok lusa. Di situ mulai satu lifestyle. Degradasi quality. Bapak ibu saudara, erosi lebih bahaya daripada serangan iblis terang-terangan. Be careful. Kasih kuis lagi ya, boleh? Haleluya, siapa di sini suka kuis? Tapi tadi tidak ada satu orang pun menjawab, jadi mobilmu milikku. Oke. Kuis lagi ya. Nggak usah wis. Oh saya waktu tugasnya khotbah kok jadi kasih kuis cerdas cermat. Oh haleluya, katakan kanan kirinya, Alkitab adalah kualitas pertama. Haleluya. Oke, saya jelaskan tentang Alkitab. How do we view the Bible? Ini is very important karena saya anggap kebaktian ini, setiap kebaktian ini beda pesannya. Saya mau memuridkan Anda agar Anda punya hubungan yang dekat dengan Alkitab. Saya punya love affair dengan Alkitab. Kalau saya bilang affair itu bukan dalam konotasi negatif ya. Love affair, I have a love relationship with the Bible. Jadi itu beda loh saudara, saya benar-benar gak bisa ceritakan bedanya. Tapi beda, hidup itu jadi beda. Itu sungguhan. Salah satu masalah waktu saya sekolah Alkitab dulu itu, salah satu problema terbesar di dalam tubuh Kristus adalah namanya biblical illiteracy. Itu tidak paham, tidak membaca Alkitab. Anda akan terkejut. Bahkan banyak notabene hamba Tuhan don't read the Bible. They just prepare sermons. Tidak semua tapi banyak. Waktu saya sekolah teologi dulu, di tahun keempat semua profesornya membuat riset termasuk beberapa badan riset yang bagus dalam tubuh kekristenan. Di Amerika Utara, North America, berarti termasuk Amerika, Kanada, dan termasuk itu, disurvei bahwa pendeta-pendeta zaman itu, ini 30 tahun, 20 sekian, hampir 30 tahun yang lalu. 20 sekian tahun lalu lah, hampir 30. Pengkhotbah itu pendeta-pendeta berdoa rata-rata 5 menit sehari.
Mencekik saya, tapi pinter fasih lidahnya. Waduh, duh. Saya berkata, ya ampun Tuhan gimana. Tidak menghakimi atau self-righteous, merasa diri holy. Tapi aduh Tuhan, ampuni kami ini Tuhan, clergymen atau orang-orang. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya yakin jemaatnya juga semakin tidak baca. Terutama di Asia, biblical illiteracy luar biasa. Selain karena banyak negara dilarang Alkitab, tapi di tempat banyak Alkitab dijual di toko buku pun jemaat tidak baca. Saya ngerti baca Alkitab itu tidak disuruh, ayo harus berapa pasal sehari. Bukanlah hukum Taurat. Atau setahun harus selesaikan, tidak. Tapi kalau Anda rindu, pasti selesai. Pasti Anda tidak berdebat. Orang yang rindu tidak akan masalah. Bahkan tidak menghitung berapa waktu dia bersama. Kayak orang pacaran, kan tidak perhitungan. Nggak mungkin mendebatkan, aku udah harus. Orang kalau cinta itu tidak akan bilang, aku udah harus ketemu sama orang itu. Malah dia yang nafsu mau ketemu. Karena makan firman itu tidak bisa overdosis. Saya diberitahu dokter vitamin C terlalu banyak. Dulu saya kira semuanya nanti keluar lewat urin, ternyata enggak. Nah, enggak tahu benar enggak ya, saya itu cuma cerita-cerita aja sama Anda. Ternyata semua itu ada efek sampingnya. Yang namanya vitamin kebanyakan. Tapi Alkitab nggak bisa kebanyakan, sungguhan. The more you read it, the more beautiful and the more quality your life will be. Hidupmu akan semakin kualitas. Bukan banyak-banyakan ya, tetapi rindunya itu loh. Biblical illiteracy menjadi problem nomor 1 di negara-negara Asia. Termasuk Indonesia. Kristennya banyak, sedikit yang serius dengan firman. Tapi saya kan tidak bisa seperti pastor-pastor itu berarti. Teologi itu tidak sama. Jadi saya bedakan. Teologi itu study about God. Itu perkembangan-perkembangan ada term-termnya. Itu kan, wah kalau memang orang merasa dirinya awam gitu, itu nggak perlu masuk ke sana. Saya setuju. Eskatologi. Wah keren sekali kan. Pelajaran tentang akhir zaman. Soteriologi. Ini, logi. Ya kan. Kita nggak ngerti. Tapi Kejadian sampai Wahyu itu untuk semua orang bisa. Asal dia bisa baca. Beberapa orang yang tidak bisa baca karena dia buta huruf pun dia tidak buta firman. Dia suruh orang membacakan. Bapak ibu saudara, kita jangan malas ini. Karena Alkitab itu kualitas hidup pertama. Dan ayat yang ke-10 memberi kita satu wawasan bahwa pengkhotbah berusaha mendapatkan kata-kata yang menyenangkan. Katakan kata-kata yang menyenangkan. Lalu kata-kata menyenangkan disambung dengan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Jadi kata-kata menyenangkan pertama-tama sebelum kata-kata kebenaran secara jujur ada 2 macam kata-kata dalam Alkitab. Kata-kata Alkitab yang menyenangkan itu berguna menjadi dorongan dalam hidup kita. Kata-kata yang menyenangkan, words that are pleasing, itu akan menghasilkan encouragement. Kita senang sekali firman seperti kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu membuat beban kita terasa lebih ringan padahal masalahnya tetap berat. Kita dapat ayat dan kamu akan terbang seperti Raja Wali. Kamu berjalan tidak akan lesu. Kamu lari tidak akan pingsan. Tuhan memperbaharui kekuatanmu seperti pada Raja Wali. Kata-kata yang menyenangkan in the Bible dari Alkitab. Ini lebih tidak susah. Kenapa kita lebih mencarinya? Kalau kita tidak mencari pun ketika didengungkan, kita senang. Karena kata-kata yang menyenangkan di dalam Alkitab, yang dengarannya positif dan menjanjikan, itu sifatnya dorongan. Dan itu menjadi rema bagi kita. Itu menjadi encouragement bahasa Inggrisnya. Tapi kata-kata kebenaran yang secara jujur, ini biasanya yang menyakitkan. Itu gunanya for repentance. Itu gunanya untuk menghasilkan pertobatan. Ada kata-kata di Alkitab yang susah, sulit, dan bahkan terkesan keras. Tapi kalau kita ikuti, namanya fondasi kita nggak pilih-pilih. Waktu saya dulu belajar renang, saya masih ingat, saya takut masuk air anak kecil, tapi justru dipaksa. Tapi justru itu perlu. Saya maunya langsung aja bisa nggak gerakannya. Langsung aja mau mahir. Waktu saya kecil. Lalu ininya berkata, pelatihnya berkata, nggak bisa, kamu harus master the skill.
Kamu harus nyelam dulu. Kalau kamu tidak bisa bertahan berapa detik di air, bagaimana kamu berenang? Bisa sih ngambang. Tapi kalau nanti kamu tenggelam, ya kamu mati. Jadi nggak bisa. Ada bagian yang nggak enak. Itu justru fundamental. Waktu saya kecil belajar karate, itu guru saya cewek dulu. Waduh kerasnya. Dia belum black belt, belum dan, belum hitam. Tapi dia masih sabuk coklat. Tapi kejamnya. Masa setiap hari seperti Karate Kid itu film itu ada benernya. Tapi juga nggak angkat gini, turunkan jaket gitu. Enggak. Kita disuruh kuda-kuda. Kayak begini. Dengan tangan begitu. Ayo cepat difoto, janganlah. Itu saya ditendang pantat saya berapa kali sama guru itu. Waktu saya latihan di Taiwan. Pak! Pak! Masih umur 6, kejam. Disuruh begitu tuh menitan. Kayak ngepleng tapi kaki. Coba Pak Oga. Gak tinggi-tinggi. Sakit. Ternyata saya ngerti waktu turnamen nanti. Kaki itu harus kuat kuda-kudanya. Ditendang gak boleh jatuh. Buat apa gayanya bagus gini gitu. Tapi sekali ditiup langsung jatuh. Fondasi. Hal-hal yang gak enak. Itu penting untuk dasar yang kuat. Jangan kau hindari pasal-pasal yang tidak kau ngerti seketika. Jangan Anda lewatkan ayat-ayat yang sifatnya membosankan. Karena itu akan membangun dasarmu. Waktu saya baca hasta-hasta contohnya ukuran-ukuran. Apalagi waktu membaca bagian ayat yang seperti Yellow Pages zaman dulu mungkin mengerti, sekarang nggak ada nih. Baca nama-nama dan phone number. Ini anaknya siapa, dalam hati itu saya sampai mencicir begini loh. Emangnya gua peduli ini anak siapa? Tapi waktu saya baca, ternyata mengajari kepada saya kesabaran dan mengajari kepada saya ketekunan. Mungkin secara kognitif atau secara otak saya tidak dapat. Kalau itu dicatat gak ngerti saya dapat apa. Tapi waktu saya selesaikan tanpa saya lompat. Saya baca juga tidak perlu pelan-pelan, tapi saya baca secara teratur. Hidupku jadi teratur. Saya ini orangnya dulu mudah give up. Tapi sejak saya baca lewati ayat-ayat demikian, kuda-kudaku kuat. Dan kena masalah, saya baru kerasa, dulu saya limbung. Sekarang saya masih ada kekuatan. Betapa kecil kekuatanmu jikalau dalam tekanan atau masalah kau kehilangan kekuatan. Dan saya merasa aneh, dari mana kesabaran, ketekunan. Saya jadi teratur, melatih disiplin rohani. Bapak, ibu, saudara, kata-kata yang menyenangkan itu memang mudah untuk diterima. Tapi kata-kata kebenaran secara jujur itu yang susah. Alkitab itu ada dua hal, bukan dua versi. Versinya sama, apapun versinya. The Bible is still the Bible. Tetapi ada bagian yang menyenangkan, ada bagian yang jujur berkata kebenaran. Dan ingat ya, kalau kita dapat firman yang keras, itu pasti memotong sesuatu. Yohanes 15 bahasanya adalah pruning. Kalau ada carang yang berbuah, dia dibersihkan. Kata bersih itu bukan clean, bukan cleansing seperti wanita kalau copot make up. Ini pruning. Pruning itu bukan cleansing. Pruning itu diamplas, itu jadi bukan pakai air begini. Pruning itu diamplas pakai kertas besi. Makanya jangan lakukan itu di muka. Pruning itu dipotong dengan sharp edges atau dengan permukaan yang tajam. Itu sakit. Tapi ingatlah sesuatu, kurang-kurangannya Tuhan itu sebenarnya adalah tambah-tambahan. Ketika Tuhan mengurangi sesuatu di hidupmu adalah supaya kau lebih banyak berbuah. Jadi boleh saya katakan kurang-kurangan Tuhan itu adalah kali-kalian. Jadi kalau saya baca firman, saya dapat tambah-tambahan. Bersuka cita kan? Wow, Tuhan menjanjikan berkat, amin. Yang tidak punya jodoh itu dari Tuhan misalnya, ya kan? Amin. Kan ditulis di sana bahwa orang tua hanya bisa memberi rumah, tapi jodoh yang baik adalah berkat Allah. Betul kan? Wah, yang belum punya jodoh, amin. Tambah-tambahan Tuhan itu menyenangkan dan kita suka menerimanya. Boleh, karena itu juga janji Allah. Tapi kalau Tuhan berbicara sesuatu yang sifatnya kurang-kurangan, cepat kau sambut tangan. Karena kurang-kurangan Tuhan itu tidak berakhir tambah-tambahan. Berakhir multiplikasi atau kali-kalian. When God prunes something in your life with His word, waktu Tuhan mempruning atau membersihkan Anda, carang ini dengan firman-Nya, sebentar lagi ada sesuatu yang akan termultiplikasi dalam hidupmu. Sakit sih, tapi itu membuat Anda dilipat gandakan. Apapun itu. Bapak Ibu,
Bisa nangkap ini ya? Ya. Jadi kata-kata yang kurang menyenangkan itu justru menuntun kita ke jalan yang benar dan mempersiapkan kita untuk tuaian. Pada waktu Tuhan berkata kepada kita, ampuni mereka yang menyalahi kamu. Sakit sekali. Ini tidak kata-kata yang menyenangkan. Karena saya disalahi. Tapi kalau Anda lakukan, Anda akan mengalami kemenangan. Tidak tentu berkat itu materi. Tapi akan ada terobosan ilahi dalam hidupmu. Dan lain kali, dengan cara sama orang memperlakukan Anda, tidak akan mempan. Hidup Anda jadi utuh, jadi sempurna. Jadi kebal dosa. Dan Anda mengenal Allah. Bapak, Ibu, Saudara, jangan hanya cari kata-kata yang menyenangkan, skip bagian-bagian yang kurang menyenangkan. Alkitab itu jangan tebang pilih, selesaikan kejadian Wahyu. Saya tidak akan pernah ragu-ragu dan malu-malu untuk menekankan lagi dan lagi. Karena jemaat ini, di gereja ini, fokus kita adalah pemuritan. Saya sudah pernah cetuskan tahun 2003, bahwa 1000 gereja itu akan diisi dengan 1 juta murid, bukan pengikut, tapi murid semuanya. Saya berdoa Anda mencintai, sama seperti saya, Anda punya love relationship with the Bible. Saya tidak punya love-hate relationship dengan Alkitab, saya punya love relationship dengan Alkitab. Meskipun ini tidak langsung berkenaan, misalnya Anda kerjanya, contohnya Anda pabrik apa? Pabrik karet atau apa? Anda tidak bisa dapatkan hikmat-hikmat tentang karet di sini. Tapi hatimu akan peroleh hikmat. Dan nanti hikmat di hatimu akan ajari sesuatu di bidangmu. Lebih mudah Anda menyerap, lebih mudah Anda menangkap, dan Anda lebih cepat daripada guru-gurumu. Tuhan tidak mengubah langsung ke bidang usahamu. Tapi ketika Tuhan mengubah hatimu, hatimu akan mengubah bidang usahamu. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Saya tunjukkan pada Anda sekali lagi bahwa itulah hikmat. Alkitab adalah kualitas hidup. The first thing first, setiap pagi benteng yang harus kita tuju adalah firman Tuhan. Ayat yang ke-11, kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Katakan, paku tertancap. Aduh, sakit kan? Jelep. Ini sekali lagi, kata-kata kebenaran secara jujur yang kadang-kadang sulit ditelan. Tapi seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Itu firman Allah. Diberikan oleh satu gembala. Terngiang-ngiang diberikan oleh satu gembala. Fokus saja. Sudah tidak usah banyak kembangkan pengetahuan ini itu di luar bidangmu. Selain apa yang perlu Anda pelajari di bidang sendiri. Yang utama itu selalu belajar firman. Paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Fokus pada gembala agungmu. The Bible is... Coba bayangkan ya, kenapa saya cinta Alkitab. Dari semua buku yang jumlahnya mungkin jutaan di seluruh dunia, there is only one book that is the authoritative word of God. Gila nggak? Dari semua jutaan buku yang bisa dipublish termasuk buku Kristen, hanya ada satu buku yang sah adalah otoritas firman Allah. Bible, that's the book for me. Ini Alkitab ya. Seolah-olah tidak ada harganya, kita mau beli gampang tuh di toko buku dan Alkitab kita pun ditaruh gitu aja. Kadang-kadang banyak hilang. Did you realize dari semua buku di dunia, cuman ada 66 kitab dalam satu buku dikompilasi, itu saja the authoritative word of God. Firman Allah dan otoritas ilahi, cuman itu. Lainnya itu vitamin doang. Dan yang salah malah jadi toksik. Coba bayangkan, seperti paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala, diberikan oleh satu gembala, diberikan oleh satu gembala. Coba terngiang-ngiang, diberikan oleh satu gembala, diberikan oleh satu gembala, diberikan oleh satu gembala. Jesus only has one book. Bahkan buku yang saya tulis, misalnya Holy Spirit My Best Friend, itu tambahan. Mau baca silakan, nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi ini jangan, Anda harus baca dan bacakan. Bacakan ke anak cucumu. Yang membuat orang Yahudi bisnisnya turun-temurun tuh begitu. Kalau Anda lihat ya Wall Street yang buat siapa? Kenapa orang Yahudi itu kayak begitu? Bukan karena mereka pintar. Karena bangsa pilihannya sudah ditetapkan dari dulunya untuk turun-temurun. Kau harus, ya kan, dari Musa sudah diberitahu di dalam hukum Taurat. Ceritakan Taurat Tuhan kepada anakmu ketika kamu berbaring, ketika kamu bangkit, ketika kamu pergi, ketika kamu jalan, ketika kamu tidur, ketika kamu di rumah, ketika kamu makan, ceritakan. Makanya turun. Tahu nggak? Firman ini merangsang otak dengan luar biasa. Orang jetun, orang tumpul pun bisa tiba-tiba jadi jenius. Saya nggak berkata bahwa ini ada magic show-nya.
Ini bukan keramat, bukan. Tetapi kalau kita merenungkan firman Allah, tidak ada ceritanya orang merenungkan firman jadi tumpul, itu nggak ada. Nggak ada orang yang merenungkan firman itu jadi wawasannya, jadi picik, itu nggak ada. Orang renungkan firman jadi iri hati, orang renungkan firman jadi nafsu, nggak ada. Makanya itu firman nggak bergambar. Justru firman Tuhan itu yang mengubah segala sesuatu. Saya dulu itu Inggris saya parah. Tadi saya cerita di ibadah salah satunya. Saya nggak diterima dulu pertukaran pelajar ke Amerika. Makanya saya pergi ke Singapura dulu. Diterbangkan sama papa saya untuk sekolah di sana. Karena waktu saya ditanya, will you be homesick sama orang Barat nih, orang Amerika yang jadi representatifnya. Will you be homesick? Saya nggak ngerti. Apa itu home? Saya sebut alamat saya. Dan waktu saya bertobat sungguh-sungguh. Waktu saya di Singapura juga Singlish yang keluar. Terus saya pindah ke Kanada, saya baca Alkitab. Saya baca versi Alkitab demi versi Alkitab. Saya baca firman Tuhan. Karena waktu saya masa muda itu saya kuper, saya tidak pernah bergaul dengan orang yang isinya cuma berantem aja sama orang. Jadi akhirnya saya cuma baca firman. Inggris saya itu, grammarnya itu dari Bible malahan. Saya belajar itu dari sini. Waktu saya kaget, waktu saya grade 11, grade 12, waktu saya SMA 2, SMA 3, saya berada di Kanada, saya belajar Shakespeare, ya, Hamlet, Romeo and Juliet itu yang lebih terkenal. Kaget saya, si Philip Tumpul ini, dulu kecil dipanggil idiot. Ada sesuatu yang berubah. Saya tidak berkata Alkitab itu seperti kau bakar, abunya kau minum lalu jadi pintar. Tapi waktu saya renungkan firman itu saya tidak jadi bodoh. Saya bisa hafal Shakespeare itu. Ya. Taming of the Shrew. Saya bisa hafal loh, bukan cuma itu. Dan sehingga saya juara 1 waktu di kelas saya dibandingkan dengan semua orang-orang barat di sana. Orang-orang Caucasian-nya. Mereka kalah sama saya orang Indonesia. Grade 11, grade 12. Waktu saya cuma baca Alkitab, nangkap dan serap Shakespeare, whatever. Semuanya. Saya tangkap. Kaget. Saya bilang, dari mana saya punya kemampuan seperti ini? Yang satu hal yang saya tahu pasti, orang yang merenungkan firman itu, Alkitab sendiri mengatakan, ada penuh dengan keajaiban. Dia akan menjadi jauh lebih pintar daripada profesornya. Jangan kaget ya. Makanya orang Yahudi turun-temurun, kau lihat berkat Tuhan. Bukan secara rohani, mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan, banyakkan mereka. Tapi coba lihat secara fisik pun, ada hal-hal tertentu yang tidak hadir di hidup mereka karena mereka pintar. Tapi karena Taurat diturunkan. Padahal cuma Taurat, Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka tidak percaya Injil, Perjanjian Baru nggak percaya. Sebagian besar orang Israel tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan aja diiling-iling, diingat-ingat. Jadi orang-orangnya jenius semua. Jangan pernah remehkan ini. Ini bukan magic show sekali lagi. Jangan hanya baca, bacakan. Renungkan firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh satu gembala. Tapi juga bukan hanya satu gembala, itu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen yang bergereja di dalam dunia gereja. Dari ayat ini saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa fokuslah bukan hanya kepada gembala agungmu, tapi di mana kau digembalakan. Gak usah jajan. Sungguhan, nggak tentu kok. Saya punya teman yang suka dari KKR ke KKR, pindah-pindah dan nggak pernah komit di mana-mana. Didoakan oleh semua lah, sudah name it. Ngejar, itu orang kalau ngejar orang itu ya gitu, kejar ke sana, kejar ke situ. Waktu dulu ya, saya masih ada di Kanada, kejar kemana, minta ditumpangin tangan hamba Tuhan A, B, C, saya nggak pernah. Saya cuma di gereja kecil, tapi Tuhan tempatkan saya di situ saya bertobat. Dan saya hanya setiap hari, setiap minggu mana bisa, gak punya kemampuan untuk datangkan pembicara dari luar negeri, dari Indonesia. Tapi saya cuma dengarkan suara gembala. Oleh satu gembala itu loh, catat, coba di garis bawah, oleh satu gembala. Dan khotbahnya pun bukanlah tipe yang flamboyan. Tapi yang penting esensinya, konten itu penting. Bukan cipta konten sekarang di sosial media, demi konten orang menghalalkan segala cara. Bukan, esensi dari firman itu. Jadi bukan embel-embelnya, bukan delivery atau penyampaiannya, tetapi isi. Saya catat sampai hari ini, saya catat kertas saya itu banyak. Waktu saya pulang ke Indonesia tahun 98, itu saya bawa itu catatannya itu banyak. Saya catat. Oleh satu gembala. Saya nggak membanding-bandingkan, oke?
Cuman sana ditumpangi tangan sama siapa aja. Khotbahnya itu wow luar biasa. Saya cuman oleh satu gembala. I think today saya juga semacam dipakai Tuhan kok. Teman saya itu malah justru bukan saya menghakimi. Enggak, setiap orang kan punya buah beda ya. Punya panggilan lain-lain. Cuman saya nggak ngiri kok sama dia. Karena gini aja lah, ngomong ini tolong toleransi kalau saya ngomong gini seperti orang gila ya. Tapi saya terpaksa ngomong gini untuk untuk menekankan satu poinnya. Dengan semua dia begini begitu, pemakaian Tuhan atas hidup saya tidak kalah kok sama dia hari ini. Malah justru Anda kenal saya, Anda tidak kenal dia siapa. Oleh satu gembala kau tumbuh. Bukan berarti oleh satu figur, tapi God given shepherd. Gembala agung dan gembala yang Tuhan tentukan. Kalau Anda di GMS Surabaya Timur, fokus. Fokus oleh satu gembala. Saya nggak ditumpang tangan siapa-siapa. Saya nggak belajar dari semua suhu. Cuman quiet. Cuman dengan nurut sebagai domba yang bertumbuh. Duduk di bawah kaki Yesus dalam pengembalaan itu. Dan belajar dari satu gembala. I think saya bertumbuh kok. Semoga Anda lihat saya berbuah. At least I score myself not bad. Saya nggak berani berkata I'm good. Saya nggak iri kok sama orang itu. Lagi pula anakku waspadalah membuat banyak buku tak akan ada akhirnya. 12. Dan banyak belajar melelahkan badan. Semua mahasiswa berkata, oh jangan. Banyak belajar melelahkan badan ini bukan berarti jangan belajar. Kalau itu memang adalah tanggung jawab akademismu. Saya kagum dengan dokter sekali lagi. Dokter itu belajarnya luar biasa, itu belajar terus belajar. Makanya kalau nggak panggilan, kalau nggak punya kemampuan, otaknya jangan deh. Bisa mati berdiri. Itu sekolah sampai berapa tahun? Berapa tahun lagi, apalagi jadi spesialis, ya ampun. Kalau itu memang adalah tugasmu, jadilah bagus. Get the theory right, atau dapatkan teorinya. Pengetahuan itu penting sebelum hikmat. Tanpa pengetahuan, percuma hikmat, gak bisa ada hikmat. Modal dasarnya hikmat itu pengetahuan. Tapi pengetahuan yang kau dapatkan itu nanti berubah jadi hikmat, enggak, itu tergantung komitmenmu, tergantung keberanian Anda. Ya, banyak belajar melelahkan badan, ini bukan belajar yang merupakan tanggung jawabmu. Maksudnya di sini adalah gampang. Dari 1001 buku di dunia ini, semua itu berisi opini manusia, termasuk bisa jadi buku Kristiani, contohnya opini manusia tentang Tuhan atau tentang firman Tuhan. Itu oke sih, tapi hati-hati dengan buku yang salah. Berapa banyak orang tersesat karena baca buku yang mereka tidak sortir dulu. Kalau Anda ragu sesuatu, tanya dulu sama gembalamu. Kolyang misalnya, oke enggak? Koke, oke enggak? Mungkin Anda tanya, Anda juga bisa tanya kami, tanya saya. Kalau Anda tertanam satu gereja berarti Anda percaya. Makanya itu saya selalu sarankan, kemarin di Cirebon saya beritahukan. Sebelum orang itu tertanam dalam gereja, berdoa dulu. Memang Tuhan taruhkah Anda di situ? Kalau Anda sekali taruh hati juga. Kita mesti berdoa. Di penggembalaan mana? Dan kalau memang kita akhirnya sudah ada di sini, tetapkan hati, jangan gentayangan. Karena pertumbuhan bukan bagi orang yang penasaran. Pertumbuhan itu bagi orang yang bisa fokus, konsentrasi, dan menundukkan diri. Itu tumbuh. Dan banyak belajar melelahkan badan ini bukan bicara tentang pelajaran akademis atau pelajaran teori yang perlu Anda kuasai. Banyak belajar melelahkan badan ini artinya dari 1001 buku, gak bisa tandingi satu Alkitab. Tahu gak bahwa lebih banyak hikmat di satu halaman Alkitab daripada di 1000 buku, 1100 buku yang lainnya. Sebelum Anda baca buku yang lainnya, baca dulu. Jadi Anda tidak perlu membaca misalnya sejarah gereja, buku-buku teologi malahan. Aduh, baca ini, baca itu, baca artikel ini, magazine zaman dulu ya, zaman majalah Kristen segalanya. Taruh dulu, taruh juga Instagramnya, taruh semua sosial media, termasuk ayat-ayat yang tiba-tiba muncul di HP-mu, taruh semua. Minum dulu susu, karena setelah ini baru itu. Karena dari 1001 buku yang ada di dunia ini, tidak tentu bisa mengalahkan hikmat Tuhan di satu halaman firman saja, termasuk yang hasta-hasta. Kala ini firman adalah
urapan. The scripture is God-breathed. Firman Tuhan berkata, karena firman itu diilhamkan oleh Allah. Kata ilham itu sendiri membuat semua buku kalah. Meskipun hasta-hasta. Ilham itu artinya God-breathed, inspired. Ada Tuhan di setiap kata-kata ini. Kau mengerti atau belum? Tapi Alkitab jangan dipakai untuk yang salah. Dulu waktu saya sama teman-teman saya itu salah ngerti. Jadi kalau ada orang kesurupan gitu, kita bawa Alkitab. Karena terlalu banyak nonton film Dracula. Alkitab dan juga salib itu ya kan. Dan juga kalau bisa kita bawa bawang putih sekalian. Makanya kemana-mana bau. Alkitab ini tetap buku sih. Isinya yang firman. Kertasnya tetap buku biasa. Jangan kau sembah. Setan gak takut ini. Kalau tiba-tiba ada penampakan gitu, kamu ambil Alkitab dibuang juga percuma. Setan takut itu orang yang melakukan firman. Tapi sebelum kau lakukan, kau pahami dulu. Kau baca dulu, kau renungkan. Kau uji. Kau kumpulkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak belajar melelahkan badan. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Fokus kepada biblical preaching. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip kalau khotbah kok suka ambil ayat terus jelaskan. Loh iya bisa. Itu bukan bisa, saya suka begitu karena itu jauh lebih lengkap. Saya juga bisa loh khotbah yang topik-topik misalnya sesuatu, tapi saya pastikan bahwa pemikiran saya itu dari Alkitab. Kalau enggak, saya bisa memakai atau memanfaatkan ayat untuk mengokohkan, menguatkan opini saya. Ya kan, topik kan. Jadi kalau saya mau masuk ke topik-topik mengajari jemaat, saya pastikan dulu itu perlu. Kedua, saya pastikan bahwa pemikiran saya itu pun Alkitabiah, baru saya pakai ayat tidak memanfaatkan, tapi untuk mengokohkan. Tapi kalau saya baca langsung dari ayat gini dan saya jelaskan, tidak bisa lari kemana-mana. Ketahuilah, kualitas firman pengembalaan di gereja kita itu diusahakan protein semua. Seperti PT atau personal trainer gitu. Orang kan nggak ngerti kan ya. Saya baru tahu waktu saya fitness, karena saya kerap kali ada back pain atau tulang punggung, kan saya tinggi kali mungkin tulang saya, nggak tahu lah. Tanya dokter, jangan tanya pendeta, saya nggak ngerti gitu. Tapi nanti saya beritahu, mungkin saya juga latihan pada orang yang expert, saya dilatih misalnya. Saya baru ngerti loh, misalnya orang latihan bicep ya, ini ya. Ternyata itu ada macam-macam. Kalau kita kan cuma segala macam, kita lihat di situ ada anjing kita diangkat. Kursi diangkat, nggak bisa ngawur juga sih. Barbel sih barbel, tapi tetap harus tapi harus betul handle. Jadi ternyata saya baru tahu kalau gini itu otot besar, otot kecil nanti dilatih. Juga ada yang begini. Begitu. Ada yang begini. Ada yang pakai dua begitu. Ada berbagai cara untuk melatih. Ternyata yang namanya bicep itu ada sininya, ada bawahnya. Waduh, rumit sekali, nggak ngerti sudah urusanmu. Itu PT. Membangun manusia roh dalam gereja kita. Kami ini menggumulkan. Anda kadang-kadang dapat perjanjian baru, kita belajar surat Yakobus. Anda dapat perjanjian lama. Saya bahas pengkhotbah. Otot besarmu kubentuk, otot kecilmu kubentuk. Lalu selang-seling nanti ada pembicara-pembicara dari luar, tapi yang in-house tahu bagaimana membangunmu. Tujuannya adalah satu, keluargamu dipakai Tuhan dan diurapi. Rencana Bapa terjadi atas hidup semua jemaatnya. Makanya saya nggak berani untuk naik ke sini itu main-main. Saya berlutut di bawah, itu perjanjian saya, itu sudah jadi my covenant with God. Saya ingat waktu saya naik ini, saya bukan pemilik, saya itu cuma PT-mu, saya itu hamba saja. Saya pastikan bahwa ini tidak terjadi prostitusi, jelek-jelekkan orang lain. Ngapain sih? Emangnya semua firman sudah kau beritakan? Kenapa kita harus main tuding-tuding? Politik praktis ngomong tentang ini itu, kenapa? Emangnya semua ayat firman Kejadian Wahyu sudah kau khotbahkan? Kok kita bisa punya ruang untuk yang keisengan? You must know in this church you are loved. Makanya itu ada yang suka ngomong tentang ini, kenapa perjanjian lama, kenapa ini? Kadang-kadang saya paling gak suka, tahu gak apa, kalau saya lagi latihan olahraga, leg day. Itu neraka itu. Gak ngerti leg day ya, tahu gak leg day? Kaki yang dihantam. Ampun deh. Masa gak puas sana suruh squat pakai beban begini? Udah ya, Bulgarian squat. Tahu Bulgarian squat?
Kaki satu ke sini, bawa beban ke situ. Turun satu, turun dua. Sudah, mari selesai. Pergi ke mesin satunya, duduk begini, diangkat lagi begitu. Saya bilang, kamu tuh ada personal urusan pribadi ya sama kakiku ya? Kamu sebenci itukah sama kaki saya? Tapi saya baru merasa setelah itu jalan naik tangga, seperti turun tangga. Apalagi saya yang lututnya pernah bermasalah. Saya baru ngerti pentingnya. You don't understand now. Tapi waktu Anda ke dunia kerja, Anda lihat kemenangan, Anda akan kaget. Itu Anda makan di sini. You are what you eat, my friend. You are what you eat. Sana mau olahraga, mau gimana pun juga percuma. Kenapa enggak six pack? Ya karena masih ada one pack. Kata orang kalau mau six pack itu enggak cuma sit up. Ada orang sit up. Lucu. Six packnya ada 4. Tapi bersama dengan itu gajinya juga. Jadi gimana? Ternyata harus makan dada ayam katanya. Betul ya? You are what you eat. Mau jadi Adirai begitu. Arnold suasana seger. Itu makannya 1 hari telur berapa? Tidak boleh gula. Makan dada ayam. Dan dada ayam saja, paha nggak boleh. Makannya beda. Jadi kita tahu sekarang saya dan Pak Oke makan apa. You are what you eat. You know that you are loved in this church. Ini kami anggap serius. Bukan untuk tarik masa. Untuk acara. We have a program for you. And for your children too. Ini pulang nih, setelah ini saya pergi. Habis itu nanti pulang langsung ada Eagle Kids Bible Study. Saya berdoa sungguh-sungguh malam hari pukul 3 Tuhan banguni saya. Philip, hambaku, ajarkan 10 perintah Allah. Padahal tadinya saya mau ajarkan, kesepakatan kami saya dengan Kak Pau mau mengajarkan salah satu surat Paulus. Mungkin adalah kitab Filipi yang lebih mudah. Tapi Roh Kudus bangunkan saya pukul 3. Ngapain pukul 3? Supaya saya tidak keluar dari pikiran saya. Supaya saya tidak melawan. Kalau orang baru bangun gitu itu kan tidak bisa menentang. 10 perintah Allah harus diajarkan pada anak-anak. Supaya mereka hafal. We have a program for you. For your children too. Ayo sama-sama mau dilatih. Di gereja ini tidak boleh ada mentalitas jemaat. Semua harus jadi mentalitas murid. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak belajar melelahkan badan. Program. Ini. Di program dengan benar harus mau. Fokus pada biblical teaching. Fokus pada pengajaran Alkitab dan fokus ini ya pada kurikulum pastormu. Fokus pada kurikulum pastormu. Gereja bukan tentang lightingnya, bukan tentang gedungnya, itu semua hanyalah bonus tambahan atau fasilitas. Kurikulumnya pastormu, fokus ke itu. Itu yang disebut banyak belajar melelahkan badan kalau cuma keliling-keliling doang. Coba lihat. Akhir kata, tidak akan banyak hasilnya kalau kita cuman begituan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Simple, dengan kata lain, ujung-ujungnya dari merenungkan firman itu adalah melakukan. Itulah kewajiban setiap orang atau berpegang pada perintahnya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Dengan kata lain, kualitas hidup kita itulah nanti yang akan menjadi ujian di akhir hayat kita. Dan bahkan di akhirat nanti semua itu upahnya berdasarkan quality kehidupan sekarang ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Apakah kita hidup bagi diri sendiri? Apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah? Saya kasih tidak tanggung 5 poin yang tidak sederhana untuk Anda bawa pulang. Dan 5 hal ini adalah rangkuman apa yang kita pelajari. Summary nomor 1. Alkitab dan kualitas hidup. Nomor 1 poinnya adalah kata-kata yang kurang menyenangkan di Alkitab berguna untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Anda foto aja, catat terlalu lama. Ya. Oh, saya minggir. Ya. Kata-kata yang kurang menyenangkan di Alkitab berguna untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Saya harap Anda tidak picky. Mulai hari ini kita tidak pilih-pilih. Kejadian sampai Wahyu, semua itu firman Tuhan. Saya suka disiplin. Kalau nggak disiplin biasanya kita courting. Ya, repetisi Alkitab saya ulangi. Seperti orang olahraga. Kalau saya tidak baca sekian pasal sehari, nanti lama-lama saya kompromi. Lama-lama nggak baca sama sekali, sungguhan. Saya lebih suka ada ininya. Meskipun doa itu kehausan, tapi saya juga buat jadi keharusan. Saya punya doa setiap pagi itu 40 menit, saya pasti akan bahasa roh dulu sebelum apa-apa. Kalau enggak, saya pasti akan kompromi. Enggak mungkin bisa bertahan 30 tahun ini. Saya kenal Tuhan, saya tidak pernah bolong itu.
Mau nggak ada menjadi pengganti disiplin rohani, nggak ada. Saya tekankan suatu pengajaran yang kurang populer hari-hari ini. You must have spiritual discipline. Pastor Philip, saya kan jemaat biasa, nggak ada jemaat biasa. Di gereja ini semua murid. Ya, dan saya tidak sorry untuk mengatakannya. You are all a disciple of Christ. 2, lebih banyak hikmat di satu halaman Alkitab daripada di 1000 buku lainnya di dunia. Tulis saja itu, udah percaya. Itu sungguhan, lebih banyak hikmat nih di satu doang, satu halaman Alkitab aja. Lebih dari 1000 buku lainnya di dunia. Iya, silakan difoto Ibu. Terima kasih. Tuhan berkati. 3, takut akan Tuhan adalah kewajiban utama dan nafas hidup orang benar. Udah kita tahu itu ya. Ujung-ujung dari baca Alkitab itu bukan untuk berteori ria, tapi supaya hidup kita semakin penuh dengan takut akan Tuhan. Saya punya suatu pepatah. Suatu hari Tuhan kayak memberi saya hikmat untuk mengatakan ini, kata-kata hikmat ini. If your Bible is clean, your life is dirty. If your Bible is dirty, your life is clean. Kalau Alkitab Anda polosan, hidup Anda pasti kotoran. Kalau Alkitab Anda berisi coret-coret malahan dan seolah-olah terkesan kotor, hidup Anda pasti akan bersih. Lebih banyak takut akan Tuhan adalah kewajiban utama dan nafas hidup orang benar. Nomor 4, nikmati hidup itu boleh, tapi jangan lalai untuk tetap mentaati perintah-perintahnya. Alkitab berkata, akhir kata, takutlah akan Allah, lakukan perintahnya. Jadi ingat ya, Tuhan tidak akan mengambil your freedom kok, kebebasanmu. Tetapi Tuhan akan memberimu boundary atau batasan-batasan. Tuhan akan memberitahukan kepadamu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Ya, yang kelima, Tuhan akan mengadili seadil-adilnya kualitas hidup setiap manusia pada akhirnya. Ya, di ujungnya itu pasti ada perbedaan orang yang mencari Tuhan dan orang yang hidup sia-sia. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.